Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai sumber data. Ada 3 macam sumber data, yaitu internal, yaitu data disimpan dalam satu atau beberapa tempat dalam suatu organisasi. Data ini mengenai orang, produk, servis, dan proses. Yang kedua itu eksternal, mulai dari database komersial sampai data yang dikumpulkan dari sensor dan satelit. Bentuknya bisa berupa CD-ROM, film, musik, atau suara. Yang ketiga itu personal. Para pakar dapat memberikan kontribusinya pada MSS untuk berbagai aplikasi tertentu. Kita lanjutkan lagi dengan metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data ini dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu secara manual. Contohnya, metode time studies atau selama observasi, dan metode meminta pendapat pakar, misalnya dengan mewawancarainya. Kita lanjutkan dengan instrumen dan sensor. Instrumen dan sensor digunakan untuk metode manual, malah kadang dominan perannya bila cara-cara manual sudah tak mampu lagi. Selanjutnya yaitu pelayanan database komersial. Pelayanan database komersial atau online menjual akses ke database yang besar, misalnya meliputi negara. Ini dapat menambahkan data eksternal ke MSS untuk waktu dan biaya yang layak. Pelayanan database online dikembangkan secara terpisah satu sama lain dengan berbagai perbedaan pada bahasa perintah yang dipakai, struktur file, dan protokol akses. Jika ditambahkan juga di sini kompleksitas pencarian data dan kesulitan dalam hal standarisasi, maka jelas diperlukan knowledge lebih lanjut untuk menggunakan database ini lebih efisien. IS biasanya dikombinasikan dengan NLP, dapat digunakan sebagai antarmuka dengan database seperti itu. Database dan manajemen database. DBMS didesain untuk sebagai suplemen yang mengizinkan kita dalam mengintegrasikan data dalam skala yang lebih besar, struktur file yang kompleks, pengambilan, pengubahan, dan penampilan data secara cepat, dan keamanan data yang lebih baik dari sekedar database biasa. Struktur database dan SQL. Relasi di antara berbagai record individu yang tersimpan dalam database dapat dinyatakan dengan berbagai struktur logikal. DBMS didesain dengan menggunakan struktur ini untuk mengeksekusi fungsi-fungsinya. Beberapa file data direlasikan dengan field data, 2 atau lebih file data. Keuntungan dari bentuk ini adalah user mudah mempelajari data, mudah dikembangkan, diubah, dan mudah diakses dalam berbagai format tanpa perlu mengantisipasinya pada waktu dan mendesain dan pengembangannya. Kita lanjutkan dengan Object Oriented Database. Aplikasi MMS yang kompleks misalnya melibatkan CIM, membutuhkan akses ke data yang kompleks, yang melibatkan gambar-gambar dan relasi yang juga kompleks. Aplikasi database dan spreadsheet. Hal utama yang ada dalam DBMS adalah manajemen data, yaitu untuk membuat, menghapus, mengubah, dan menampilkan data. DBMS mengizinkan user untuk mengquery data seperti halnya menghasilkan report. Program spreadsheet berhubungan dengan aspek pemodelan DSS dan mengatur model, menampilkan kalkulasi berulang pada variabel yang berhubungan, serta melibatkan faktor-faktor matematis, statistik, dan keuangan. Kita lanjutkan lagi dengan Enterprise DS dan Information Warehouse. Terdapat 2 kontribusi dalam bisnis modern. Pertama, adanya kebutuhan terhadap solusi hardware dan software yang khusus dan terlokalisasi. Kedua, adanya kebutuhan untuk mengefektifkan cost dari penyatuan semua sumber informasi ke dalam aset bisnis yang termanajemen. Manajer harus mengantisipasi tantangan ini. Mereka harus bisa mengantisipasi pertumbuhan dan makin kompleks keragaman peralatan dan sistem.
Sekian pembahasan kita tentang sumber data pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.